Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah huzur, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga kita semua mendapatkan ma'unah dan rahmat Allah SWT, dapat istiqomah menjalankan ibadah sholat berjamaah, khususnya di masjid maupun di mana saja kita berusaha untuk sholat berjamaah. Pada kesempatan ini kami sampaikan, para ulama telah menetapkan bagaimana umat Islam selalu senantiasa bisa saling menghormati, saling menyayangi, baik yang tua, yang muda, yang pandai maupun yang mereka sama-sama telah meyakini beriman kepada Allah, di mana rukun Islamnya 5 rukun. Oleh karena itu, karena kita telah jauh dari Rasulullah, setelah para sahabat Muhajirin dan Ansor, maka diikuti oleh para tabi'in, sampai tabi'in, tabi'in seterusnya tabi'in sampai kepada kita ini, sehingga akhirnya timbul istilah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat baik Muhajirin dan Ansor, ternyata di dalam mengikuti Nabi, para sahabat itu ada yang langsung ketemu, ada yang langsung pada zaman Nabi, maka disebut sahabat. Dalam penyampaian tuntunan agama satu sama lain, ada yang menerima tuntunannya lengkap, tapi penyampaiannya mungkin tidak. Oleh karena itu, sampai kepada kita kemudian sampailah tangkat kaum salaf, di mana ada tokoh-tokohnya, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga timbullah apa yang dikatakan manhaj. Manhaj adalah cara mengambil tuntunan dari Rasulullah. Karena itu jangan kaget kalau di Indonesia maupun di dunia ini akan timbul cara-cara beribadah yang berbeda-beda. Satu contoh, menaik panjenengan sampun nate tindak Mekah, waktu takbiratul ihram itu ada yang cuma begini, ada yang begini, ada yang terus sedekap, ada yang lepas seperti Imam Malik. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengetahui, dianggap saenake dhewe, padahal itu sudah melakukan. Apalagi tentang baca bismillah zahir atau sir atau tidak baca, itu ada. Jadi akan sujud pun berbeda-beda. Ada yang pakai lututnya dulu, ada yang tangannya dulu. Tidak masalah, itu namanya manhaj. Nah, kemudian para imam 4 itu kemudian dalam hal melakukan, sehingga imam 4 itu termasuk kaum salaf apa yang dahulu. Nah, karena itu kita kemudian
kebelakangan timbul macam-macam istilah, kemudian diambil Wahabi dan sebagainya. Kita yang penting kembali kepada orang itu beriman, rukun Islamnya 5, rukun imannya ya 6 itu. Oleh karena itu para ulama menetapkan bagaimana bisa saling menghormati. Pertama adalah memahami tanau al-ibadah, tanawul ibadah, artinya beragamnya pelaksanaan ibadah. Satu contoh yang sering timbul di dunia itu adalah arep poso ki ru'yah apa hisab. Masing-masing ada dalilnya. Oleh karena itu tidak perlu saling menyalahkan, karena hakikat yang sebenarnya nanti adalah besok Allah yang menentukan. Baik hisab maupun ru'yah, yang penting sholat puasanya mulai 1 Ramadan, walaupun harinya beda, tetapi masing-masing tetap 1 Ramadan. Jadi puasanya 1 Ramadan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada perbedaan ada yang sholat 2 rakaat duduknya iftiras mestinya tawaruk mestinya, tapi itu juga ada yang berpendapat begitu. Karena itu tidak perlu ngece dan kita tidak mengaku paling benar. Yang penting kita menjalankan sholat duhurnya ya 4 rakaat, asarnya ada 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak ada yang menambah atau mengurangi. Yang kedua, al-mukhti'u fil ijtihad lahu ajrun. Al-mukhti'u itu salah, Pak, keliru dalam ijtihad itu masih dapat ganjaran, asal yang berijtihad itu memang punya otoritas ilmunya. Ya, mujtahid itu memiliki ilmu yang memang sudah kapasitasnya berilmu, sehingga seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu memang sudah berijtihad. Jadi walaupun mungkin salah, karena itu Imam Syafi'i ngerti kok pendapatku benar, tapi juga mungkin salah. Pendapatnya teman saya itu salah, tapi juga mungkin benar. Maka tidak heran Imam Syafi'i yang biasanya subuh kunut, setelah sholat subuh di tempatnya Imam Hanafi, karena sudah wafat, beliau tidak mengangkat tangan waktu subuh, tidak kunut. Maka muridnya matur, ya Imam, mengapa tidak baca kunut ya saya menghormati Imam Hanafi, karena Imam Hanafi kalau subuh tidak kunut gitu. Demikian hebatnya para mujtahid yang kaliber internasional pun bisa saking menghargai pendapatnya saudaranya yang lainnya. Tapi memang pernah terjadi pertengkaran hanya gara-gara beda. Tapi perlu kita pahami supaya kita tidak kaget, terutama kalau penjenengan tindak haji, maka baru tahu akan bermacam-macam keragaman. Jadi walaupun menurut anggapan penjenengan keliru, tidak perlu ngece, tidak saling menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Kamu jangan saling mengejek. Belum tentu yang kau olok-olok itu ternyata lebih baik. Inilah maksudnya kita saling menghormati, saling menghargai, selama dia tetap rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, dan juga sholatnya jangan madhab ke Ka'bah. Yang ketiga, la hukmul lillah
qabla ijtihadil mujtahid. Belum ada hukum Allah sebelum ada hasil ijtihadnya para mujtahid. Artinya di dalam perkembangan dunia ini maka kemudian timbul hal-hal yang baru yang dapat di zaman Nabi tidak ada. Satu contoh yang paling cetha welolo adalah dulu Nabi kalau haji itu naik onta, nah, sekarang kita naik pesawat. Dulu ada belum bermacam-macam makanan, nah, sekarang sudah bermacam-macam makanan yang kemudian timbul masalah makanan halal food. Dan ternyata di Thailand itu tokoh halal food adalah Profesor Winin. Saya pernah ke sana itu asli orang Indonesia. Jadi masalah halal itu ternyata juga berkembang macam sekali, dan beraneka hal-hal perlu membutuhkan ijtihadnya para mujtahid, sehingga kemudian ada fikih air, fikih bencana dan sebagainya. Jadi yang penting itu umat Islam jangan sampai, karena akhir-akhir ini ada sering timbul saling membid'ahkan, mengkafirkan, padahal sama-sama orangnya sama sholat. Ini kita hati-hati, jangan sampai ibadah kita itu rusak hanya karena kita ngece, ngolok-olok, no sholat atau kunut, kono sholat ora, jadi kono. Jadi kalau melihat perbedaan itu kemudian jangan kemudian saling menghina, saling mengejek, atau merasa paling benar. Ini tapi kalau itu dengan mengejek dan mengolok-olok, malah amal kita yang hilang. Jadi kalau sampai amal kita hilang, eman-eman ya. Sementara hanya kalau memang kekeliruan itu jelas, nuwun sewu, umpamanya ada bapak-bapak nganggo kaos itu Pak, kalau rukuk kaosnya bungkap, ini kalau kita harus kita elek. Jadi itu menjadi auratnya terbuka, karena aurat itu antara udel sampai di atas dengkul. Nah, kalau dia itu sering kami lihat di sini, kadang-kadang ada bapak yang pakai kaos, tidak pakai kaos dalam, waktu sujud atau waktu rukuk mengkap. Nah, semacam itu. Kemudian juga waktu cingkrang itu kalau sujud nampak pupunya. Jadi ini juga perlu kita waspadi sendiri kita. Kalau yang kira-kira itu tidak memenuhi aturan, ya kita bisa gelek. Tapi jangan sampai kita tuh mengolok-olok. Nabi sendiri waktu sahabat sholat itu hanya melihat sahabatnya sholat, mata kakinya tidak terbasuh sampai sholat 3 kali. Akhirnya sahabatnya, ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa lebih dari ini. Nah, kemudian kamu asbihul wudhu, sempurnakan wudhu lagi baru sholat. Ya, saya sering mengingatkan bapak-bapak itu dalam membasuh muka dan membasuh kaki. Dalam membasuh muka itu sampai ini janggut ini ya Pak, ini ya, sering kami ingatkan. Dan ini sudut mata ini dibersihkan. Karena mengapa? Kalau punya jenggot itu harus disela-selai. Yang tidak punya jenggot gimana? Ya, itu otomatis artinya masuknya itu. Ya, kemudian kaki itu diangkat, dibasuhkan sela-sela jarinya disela-selai, jangan sampai antar jari itu tidak terbasuh. Sampai tidak terbasuh, Nabi saya mengingatkan, mata kakinya tidak terbasuh, di sana kan jarang air waktu zaman itu. Masih nampak belum dibasuh saja, kemudian dianggap belum sempurna. Oleh itu asbihul wudhu. Jadi masuk muka, tangan ya dari situ lebih sedikit. Tangan kanan dulu 3 kali, baru kiri.
dan seterusnya. Karena itu penting yang kalau jelas keliru kita bisa mengingatkan dengan baik-baik. Yang diingatkan ya jangan marah tentunya, tapi tidak perlu saling mengejek, menghina. Nah, ini yang penting. Demikianlah hal-hal yang perlu kami ingat kembali. Pertama, masalah tanawu'ul ibadah, beragamnya ibadah. Yang kedua, al-mukhti'u fil ijad bahwa ajrun. Sing keliru ijade, asal dia benar-benar meneliti maka dia dapat pahala. Belum ada hukum Allah sebelum para mujtahid beristihad, karena ada hal-hal yang baru. Oleh karena itu dalam perkembangan dunia banyak hal yang perlu kita sedikit kembali. Terima kasih. Kita akhiri bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.